Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran kedua yaitu tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, untuk mempermudah pembelajaran kita, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang keseluruhannya ada 99 nama. Tetapi di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama mempelajari tentang Asmaul Husna sebagai berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati. Kematian pasti menghampiri semua makhluk yang bernyawa. Manusia tidak akan bisa lari dari kematian. Namun, kematian bukanlah hal yang harus ditakuti. Karena kematian adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan abadi. Apabila kita ingin bahagia di akhirat, maka selagi kita masih hidup, kita manfaatkan waktu kita untuk beramal soleh dan menjauhi larangannya. Sebagai umat muslim, bagaimanakah cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit? Meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yaitu dengan cara yang pertama, taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, selalu beramal soleh. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga diri dari perbuatan dosa karena kematian bisa datang kapan saja. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita berakhir dengan husnul khotimah. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah menghidupkan segala sesuatu di dunia ini. Allah adalah zat yang memberi hidup dan rezeki semua makhluk. Allah adalah zat yang kekal dan tidak berkesudahan. Lalu, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu? Meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu yaitu dengan mensyukuri hidup yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dengan memelihara diri sendiri dan memelihara kehidupan di sekitar kita. Memelihara diri sendiri yaitu dengan cara makan, minum teratur, menjaga kebersihan diri, dan rajin berolahraga. Memelihara lingkungan di sekitar kita yaitu dengan cara membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah, membantu meringankan kesulitan hidup orang lain, dan menjaga ketentraman hidup bersama. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri.
Al-Qayyum bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selamanya. Allah tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus memiliki semangat untuk hidup mandiri. Kemandirian dapat kita latih sejak usia dini. Bagi seorang siswa, berlatih untuk mandiri bisa dengan merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian yang hendak dipakai, dan lain sebagainya. Yang keempat, Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Allah adalah tunggal atau satu. Allah berdiri sendiri dan tidak ada sekutu baginya. Sebagai umat muslim, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah adalah satu-satunya sesembahan manusia dan satu-satunya tempat memohon pertolongan. Menyekutukan Allah adalah perbuatan syirik, dan pelaku perbuatan syirik disebut orang musyrik. Syirik adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita meneladani Asmaul Husna Al-Ahad dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kembali, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap dan meminta. Sebagai siswa, meneladani Asmaul Husna Al-Ahad dapat dicerminkan dengan mengerjakan PR sendiri, mengerjakan ujian dengan jujur, atau menata sendiri keperluan sekolah yang akan dibawa. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah belajar bersama tentang Asmaul Husna, tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk tugas berikutnya, kalian membuat ringkasan, yaitu dengan membuat mind map tentang Asmaul Husna. Boleh dengan model bentuk pohon atau mungkin lingkaran atau kotak dan sebagainya. Kalian boleh bebas ya. Nah, nanti untuk tugas dikumpulkan pada saat kalian offline. Ya, mungkin itu saja. Baik, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.